Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun. Adapun ini yaitu sebuah fasal. Summa aqulu ba'da hadhil jumlati. Kemudian aku berkata sesudah ini jumlah. Tayaqqaz min raqdatika ayyuhar rajulu fi hadhil aqabati. Tayaqqaz, sadarlah, bangunlah olehmu, min raqdatika, daripada tidur kelalaianmu, ayyuhar rajulu, wahai laki-laki yang menempuh jalan kebahagiaan, fi hadhil aqabati, bangun tentang ini tanjakan. Wa illa, jikalau engkau tidak bangun, kunta minal khasirin, niscaya menjadi oleh kamu yaitu daripada orang-orang yang merugi. Fa inna hadhil aqabata ashaddu wa ashaqqu wa amarru wa adarru aqabatan istaqbalatka fi hadhihi tariqi. Maka sesungguhnya ini tanjakan, ini tahapan, yaitu paling berat, wa asyaqqu, dan paling sulit, wa amarru, dan paling pahit, wa adarru, dan paling berbahaya, aqabatan, dari segi tahapan atau tanjakan. Istaqbalatka fi hadhihi tariqi, yang menghadap oleh tanjakan akan kamu pada ini jalan. Idh ilaiha tantahi samratu kulli ma madha minal aqabati, karena kepada ini tanjakanlah berkesudahan oleh buah tiap-tiap apa yang telah lalu, minal aqabati, dari segala tanjakan-tanjakan itu. Fa in salimta ghanimta wa rabihta, maka jikalau selamat oleh kamu, maka beruntung oleh kamu, wa rabihta, dan beruntung oleh kamu. Wa in kanatil ukhra faqad dha'a as-sa'yu kulluh, dan jika ada al-ukhra, yaitu selainnya, faqad dha'atis sa'yu, maka sungguh telah sia-sia oleh amal, kulluhu, seluruhnya amal, wa khabal amalu, dan telah kecewa oleh cita-cita, wa batalal umru, dan telah sia-sia oleh umur. Summa sya'nu kulluhu annahu qad ijtama'a fi hadhil aqabati hahuna salasatu umurin. Kemudian adapun kelakuan seluruhnya, yaitu bahwasanya, yaitu sungguh kumpul pada ini tanjakan, hahuna, di sini, salah satu umurin, oleh tiga perkara.
Al-awwalu minha annal amra daqiqun jiddan. Adapun yang pertama dari tiga, yaitu bahwa persoalan itu pelik sekali. Wal ghabna syadidun, dan kerugian itu parah sekali. Wal khatar azimun, dan kekhawatiran itu besar sekali. Amma diqqatul amri fa inna majariyar riya'i wal ujubi fil a'mali daqiqatun khafiyatun bil ghayati. Adapun kepelikan perkara itu, maka sesungguhnya tempat beredarnya riya dan ujub pada amal, yaitu halus, khafiyatun, lagi tersembunyi, bil ghayati, dengan kesudahannya. Fala yakadu yantabihu lidzalika illa kullu nihririn fi amriddin basirin yaqdhanil qalbi mutaharrizin. Maka hampir-hampir tidak sadar bagi yang demikian itu, kecuali yang sadar kullu nihririn, oleh tiap-tiap orang yang cerdik pandai fi amri dini, pada urusan agama, basirin, lagi waspada, yaqdhanil qalbi, yang sadar kalbunya, mutaharrizin, yang menjaga kalbunya. Wa anna yattali'u alaihil jahilul laghubu wal ghafilun na'umu. Bagaimana mungkin yattali'u alaihi, melihat atasnya, oleh orang bodoh, al-laghubu, yang dungu, wal ghafilun na'umu, dan orang lalai yang banyak tidurnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, semua orang hidupnya pasti pengen bahagia. Tidak ada orang yang hidupnya tidak pengen bahagia. Kebahagiaan itu dan kesuksesan itu standarnya bukan punya harta banyak, bukan punya rumah megah, bukan punya mobil mewah, bukan punya tanah dan sawah yang lebar. Bukan itu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses adalah orang yang dijauhkan pada akhirnya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang sukses? Suksesnya orang itu bila kakinya telah menginjak bumi surga. Itulah disebut orang yang sukses. Kalau di dunia enggak, berapa banyak orang yang dieluk-elukan pada akhirnya dihina. Berapa banyak dulu orang mengeluh-elukan Pak Harto hebat ini, ujungnya dicibir dunia dan seterusnya, apa saja. Jadi kalau sukses itu kalau kita kakinya diinjakkan di bumi surga. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses? Imam Ghazali mengarang kitab namanya Minhajul Abidin, metode orang yang ibadah, yang mengabdi kepada Allah di alam dunia supaya nyampai ke bumi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, untuk meraih kesuksesan ada 7 anak tangga yang harus dilewati.
Ada 7 rintangan yang harus dilalui. Ada 7 tahapan yang harus dia tempuh. Pertama namanya tahapan ilmu dan ma'rifat. Kita harus tahu dari mana kita berasal, supaya kita mengerti bahwa kita tidak nongol dengan sendirinya di alam dunia ini. Ada Tuhan. Kita harus tahu tentang Tuhan. Sebab man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Maknanya siapa yang kenal Tuhannya, dia akan kenal siapa dirinya. Sesudah selesai dia pada tahapan ilmu, maka enggak berhenti di situ orang yang sukses. Nanti ada pintu kedua, tahapan tanjakan, namanya makin rumit, tanjakan taubat. Kita sadar ketika Tuhan itu maha suci, yang boleh dekat yang suci. Sementara kita berlumuran dosa dan nista, kita kudu taubat supaya diizinkan untuk dekat dengan Allah. Baca sholawat saja semua orang bisa. Tidak ada yang orang nggak bisa baca sholawat, tapi nggak mau karena memang tak diizinkan oleh Allah untuk dekat dengan Allah melalui Rasulullah. Begitu. Tahu semua orang fadilahnya dan apanya, tapi tak mau baca. Gitu. Kenapa? Karena memang kotor. Allah itu suci. Yang boleh dekat dengan Allah yang suci, maka ada namanya tahapan taubat. Sesudah kita beres taubat, apakah udah sukses? Belum. Ada tahapan yang harus dilalui, namanya kendala. Tahapan kendala. Ada yang terkendala dengan dunia, ada yang terganggu dengan makhluk, ada yang terganggu dengan setan, ada yang terganggu dengan hawa nafsu. Ini namanya kendala-kendala yang dia harus lalui. Tadinya rajin ngaji waktu bujangan, udah punya bini, diomelin sama bini, ngaji mulu nih sama aja kagak punya laki, di rumah aja. Itu namanya kendala makhluk. Namanya kendala makhluk, begitu. Macam-macam kendala. Emang ada yang kayak begitu di? Waduh, repot juga itu di. Lolos itu tuh kendala itu masih terus. Ada lagi namanya rintangan. Itu kendala, ini rintangan, udah lolos itu. Ada lagi yang merintangi. Ngaji udah demen, ini bensin nggak ada lagi. Nggak ada nih, bagaimana ini? Karena kendala rezeki. Itu bagaimana harus disikapinya. Ada kekhawatiran masa depan, ada kesulitan di alam dunia, belum menghadapi qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lolos daripada itu, ada namanya khauf dan roja, namanya motivasi. Kita harus memiliki keoptimisan, motivasi dalam hidup, sehingga kita rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada khauf, ada roja. Lolos khauf dan roja. Yang keenam namanya tahapan celaan, yaitu akhlak-akhlak buruk yang muncul sesudah kita ibadah kepada Allah. Ini yang kita mau tutup dalam masalah kajian kita. Mana di antaranya ya riya, ya ujub, ya dengki, ya sombong. Ini namanya disebut celaan. Hal yang tercela sesudah adanya amal. Riya, ujub, sombong, begitu, sombong, begitu. Ini ada dalam diri orang, ada dengki, ada orang. Dengki ada, semua orang. Tadi harus belajar bagaimana menghilangkan dengki.
ujub, ada semua orang. Ada. Tugas ilmu tasawuf itu bukan menghilangkan, tugasnya mengelola. Jadi mengendalikan, bukan menghilangkan. Begitu seperti marah. Marah enggak boleh hilang di dalam diri manusia, enggak boleh. Begitu, sebab kalau hilang bahaya. Enggak boleh hilang. Yang disuruh itu dalam tasawuf itu mengelola. Mengelola. Begitu. Itu bininya ada yang nyelek-nyelek, nyengir aja. Ini orang miring. Begitu bininya. Ada yang narik-narik, nyengir aja. Ini orang gila. Marah itu kudu ada. Cuman tasawuf mah ada disalurkan kemana. Begitu. Hasad ntar diatur. Yang bagaimana? Ini nih, bagaimana nih supaya kita enggak ria, supaya kita enggak dengki, supaya kita enggak sombong, enggak ujub. Ini kudu diilangin. Kata Imam Ghazali, faslun. Pada pasal ini akan mengurai contoh-contoh orang-orang yang sudah memahami bagaimana cara mengendalikan ujub, riya, dan seterusnya dari akhlak-akhlak tercela. Kata Imam Ghazali, sesudah paparan-paparan yang sebelumnya yang sangat panjang yang beliau paparkan, atas uraian yang telah disebut, beliau menasihati kita. Kata beliau, tayaqqadh min raqdatika. Ayo bangun, ayo bangun dari tidurmu. Maknanya ayo melek jiwamu. Yang tidur dinasihati bukan mata, tapi mata kalbu. Ayo sadar, jangan tidur mulu. Wahai orang yang pengen sukses meraih surganya Allah, sadar. Nyadari apa? Waspada tentang apa? Tentang tahapan keenam ini. Tahapan yang keenam ini kita kudu melek, kudu waspada. Jangan sampai terjangkit virus yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu virus dengki, virus ujub, virus kibir, virus riya. Ini sangat berbahaya, berbahaya sekali. Ini harus kita benar-benar sadar. Kata Imam Ghazali, wa illa, kalau kita nggak sadar, masih asik dengan ngorok kita, masih tidur mulu, enggak belajar bagaimana ilmu tasawuf pentingnya untuk ngebersihin hati ini dari akhlak-akhlak yang tercela, yang menghalangi kita meraih bahagia, yang menghalangi kita meraih sukses. Kalau kita masih asik nyenyak tidurnya, enggak mau bangun-bangun, kunta minal khasirin, maka engkau menjadi orang yang merugi. Kita bakal rugi. Ibadah kita nol, enggak ada nilai, enggak ada nilai. Ibarat orang kaya jalan-jalan ke mana ya, ke Cina, ke Bangkok, ke Singapura, ke KL, ke Kuala Lumpur, ke Bali, kemana dia dongeng, hanya yang ada dongeng doang. Ya Allah, pagoda cakep banget. Ya Allah, menara kembar di Kuala Lumpur cakep banget. Hanya dongeng doang. Dibawa pulang mah enggak. Gitu. Enggak dibawa pulang, dongeng doang. Ini gambarnya gambar doang.
Bukti foto, ya Allah, foto sama singa, ya itu di Ragunan juga ada. Karena sama singa, Singapura kan begitu. Sama singa ada. Hanya dongeng-dongeng doang. Begitu, dongeng-dongeng. Kita udah sedekah sekian, kita udah tahajud sekian rakaat, tapi nggak ada yang kebawa. Gambaran doang. Itu gara-gara riya, gara-gara ujub, gara-gara apa ya? Daripada akhlak yang tercela. Ini yang paling repot. Kata Imam Ghazali, fa inna hadhil aqobata, pada tanjakan ini, pada tahapan keenam nih, tahapan riya, ujub, kibir, apalagi tuh dengki. Ini tahapan kalau mau jujur asyaddu. Ini tahapan paling ribet, paling susah, paling susah. Begitu. Sombong susah. Lah orang kaya kalau sombong masih rada mending, kaya dia sombong ya kan masih lah kan kita orang miskin sombong kan parah amat begitu. Tapi walaupun mending tuh orang kaya, enggak bener juga sama agama sombongnya. Lah ini orang miskin, itu apa yang mau disombongin? Orang miskin begitu. Lah orang kaya nih enggak ibadah, enggak sholat, jalan-jalan mulu kemana-mana, sholat enggak. Kalau mau jujur, dia sombong ini, mending. Andai ujungnya masuk neraka, masih mending menurut saya. Kenapa? Udah ngalamin enak di dunia. Apartemen punya, begitu. Rumah kolam renang aja ablak-ablakan kolam renangnya. Begitu. Kita mah kalau kebetulan kompleknya kena banjir aja baru dah kolam renang ablak-ablakan. Tapi kan airnya nggak jernih ya kan. Begitu. Jadilah kita apa yang mau dibanggain? Di dunia udah sengsara. Masih ya di akhirat kita sengsara juga. Cilaka 12. Begitu. Cilaka 12 itu meminjam istilah dari orang main gaple. Main gaple itu kalau ketemu balak 6, cilaka 12. Karena 6 ketemu 6 itu 12, Saudara. Itu begitu. Tapi kalau angkanya kecil, begitu. 2, begitu. Atu, kata orang main gaple, double it, begitu. Itu 1, maksudnya. Itu begitu. Itu begitu. Jadi saudara, paling berat. Dengki, berat. Dengki. Itu penyakit ustad. Dengki. Penyakit orang usaha. Dengki. Begitu. Penyakitnya. Warung temennya laris. Begitu. Ini dukunin gue nih. Begitu. Dukunin gue. Akan dia minta sama Allah. Begitu. Mungkin dia tadahnya lebih lebar. Dia pakai bak. Lah kita pakai gelas. Lah kan banyak kan bak dari hujan itu. Karena kan dia pakai bak. Lebar tempat penampungannya. Lah kita jangan-jangan penampungan hatinya kecil. Ya kalau kecil dikasihnya dikit. Kita kurang mikirin Allah. Begitu. Ria, ya penyakit ya, kori. Orang main hadroh. Tuh ria. Begitu. Ini suara saya bagus kayak begini. Jadi jelek nih gara-gara mic-nya nih. Gua banting juga nih mic. Begitu kata dia. Mic lagi disalahin lagi. Ada aja lagi. Mic yang disalahin. Ini ya penyakit-penyakit. Iya kayak begitu. Sombong ya penyakit orang punya jabatan. Begitu orang punya harta banyak. Ya sombong. Penyakitnya orang ningrat. Ya sombong. Ada. Begitu. Sombong. Tapi bukan orang kaya doang. Semua orang punya potensi itu. Maka kenapa ada ngorban? Ngorban itu apa sih? Menyembelih sifat kebinatangan dan kebuasan sama diri kita dengan lambang sapi, kambing,
itu gambaran supaya menyembelih akhlak-akhlak buruk kita. Begitu, akhlak buruk kita. Begitu. Itu begitu. Jadi bukan menyembelih sapi, hati itu. Menyembelih akhlak buruk yang kaya sapi. Sapi itu pagi pergi ke sawah, siang makan, ntar kerja lagi bajak sawah jam 5 pulang aja ke rumahnya tidur, besok begitu lagi. Itu namanya sapi. Kalau kita pagi ke kantor, siang makan, ntar kerja lagi, sore pulang. Kalau begitu nggak ketemu dohor, nggak ketemu asar, maghrib bisa subuh. Itu namanya sapi. Inilah yang disembelih, dilambangkan dengan binatang. Itu begitu. Ini nih dengki, ria, apalagi itu, ujub, kibir, sombong. Ini asyadu, berat, asaku, sulit banget. Amaru, pahit dirasanya, pahit banget. Yang ini nih, pahit, paling pahitnya tanjakan tahapan yang harus kita lalui. Dan yang paling berbahaya yang kita hadapi dalam jalan menuju kepada Allah, yang paling berat itu begitu. Dengki, penyakit Yahudi namanya. Nah, kalau dipiara kita kayak Yahudi namanya. Dengki. Nah gitu, kita nggak boleh. Kibir, penyakit setan. Setan itu tukang ibadah, itu sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kibir, ibadahnya banyak. Tuh begitu, ibadahnya kayak begitu. Ini tahapan paling memusingkannya, tahapan ama semua orang soleh zaman dahulu. Bagaimana mereka berupaya sekuat tenaga untuk menghilangkan daripada akhlak celaan ini, akhlak tercela. Kenapa ini paling sulit? Sebab tahapan keenam ini adalah puncak tahapan. Yang keenam ini puncak tahapan. Dari mulai tahapan awal, bagaimana kita kudu ma'rifat, mengenal Allah, kudu bertaubat, menghadapi kendala, menghadapi rintangan, kudu punya motivasi dalam kita hidup. Ada khauf, ada roja, kudu kewaspadaan. Sehingga kita sudah tuh di tahapan kelima. Orang tuh udah demen sama ibadah kepada Allah. Udah kita rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin ini, rajin itu. Semua berbagai macam ibadah kita kerjakan. Bakal muncul ini penyakit. Bakal muncul penyakit-penyakit ini, bakal muncul penyakit macam-macam, penyakit begitu, penyakit begitu. Jadi itu yang paling berbahaya, namanya penyakit psikis. Inilah penyakit jiwa. Kata teman kita, mengamalkan apa yang didengung-dengungkan, masker itu paling efektif untuk menghindari wabah. Masker. Tapi kemudian kudu vaksin juga. Lah berarti nggak efektif ya. Begitu, vaksin. Maka vaksin itu paling efektif untuk menghindari wabah. Akhirnya anak-anak sekolah divaksin, nggak masuk juga, nggak. Masuk nggak sih? Belum juga. Emang psikisnya ini. Jadi apa lagi untuk bisa masuknya tuh? Ya nanti takut klaster baru. Jadi psikisnya yang keserang, takut.
ini bisa mati ketakutan. Begitu, ketakutan. Begitu. Tapi sekolah mau nggak masuk, ke mall udah boleh. Jadi bingung juga. Jadi di sekolah itu ada corona, kalau di mall nggak ada. Begitu. Kaya-kayanya ya, tapi nggak begitu. Kita nggak boleh naman juga yang memanggo kebijakan ya kan. Kan kita kudu nurut sama dia. Kalau kagak nurut ya bahaya. Kalau kagak nurut. Begitu. Belum kelar. Nih yang ngaji udah vaksin belum nih? Begitu. Gitu. Kalau belum ntar kagak boleh ngaji nih. Kalau belum udah vaksin juga. Begitu. Itu bahaya ini. Jadi di Aqabah ke-6 ini yang dari awal dasar mentok sampai sini. Mentok. Ini lulus nih yang 6, udah yang ke-7 tinggal nyengir doang. Yang ke-7 tuh nyengir karena udah di puncak. Jadi katanya gunung tuh tinggi itu kalau kita dari bawah. Kalau udah di atas mah biasa aja. Kalau udah di atas biasa aja. Itu begitu. Jadi id ilaiha tantahi samratu kulli ma madha min al-aqabat. Karena pada tahapan ke-6 inilah mentok buah dari apa tahapan sebelumnya. Ibadah udah rajin, ada penyakit hati, macam-macam. Begitu. Macam-macam. Dari berbagai penyakit itu dengki, apalagi ya ria, apalagi lah sombong. Ini keempat ujub, yang paling parahnya ujub. Itu ujub nggak ada tandingan. Paling kronisnya penyakit ujub. Kalau dengki mesti ada saingan. Kalau sendiri dia nggak bakal bisa dengki, dia nggak bisa apa, dia tinggal di hutan kayak Tarsan. Tarsan nggak bakal dengki dia. Tarsan tuh dengki nggak dia? Lah kagak dia Tarsan, nggak ada temennya. Sombong sama siapa dia? Dia sombong, dia kagak ada. Sombong, apalagi dah tuh? Dengki, sombong, ria, pamer. Mau pamer sama siapa? Orang sendiri. Mesti harus ada orang. Tapi kalau ujub sendiri bisa kita di kamar sholat tahajud biasanya si 2, cuman sekarang nih kuat 10. Kata kita di hati, hebat juga gua ya, begitu. Itu tuh sendiri nggak ada temennya, nggak ada. Hebat juga gua, begitu. Tuh kalimat hebat juga gua tuh namanya ujub namanya. Tuh sendiri doang bisa. Nggak perlu ada saingan. Artinya ada orang lain. Ujub. Ini yang paling ribetnya. Dari ucap atau Iya di hati, iya di hati. Karena itu fa'in salim tak, kalau kita lolos dari tahapan ke-6 ini mampu, artinya menghilangkan ujub, menghilangkan ria, menghilangkan kibir, menghilangkan dengki, ghanim tawarabihta, kita bakal beruntung, kita bakalan senang. Kalau bisa ngilangin ini, udah enak hidup, udah paling enaknya hidup. Kalau orang udah nggak ada dengki, udah enak. Allah bakal ngalirin tuh duitnya ambak-ambakan. Begitu, asal udah nggak ada dengki. Kalau orang dengki udah susah dah, susah. Siang malam dalam susah, ngitungin duit orang. Si Anu punya toko Pasar Bayoran, belum lagi kios baso, berarti duitnya tuh. Sekretarisnya bukan, digaji kagak, ngitung dia. Begitu. Itu yang punya toko, yang punya kios baso ngorok. Enak siapa itu? Enakan dia yang kayak begitu, yang kayak begitu. Adapun kita nggak perlu begitu. Kalau orang ngiri sama kita bagaimana? Nganan. Kalau nggak lurus, biarin dia ngiri sendiri. Kalau kita ikut ngiri, namanya konvoy.
Begitu, biarin dia ngiri begitu. Itu hidup. Tapi wa in kanatil ukhra, kalau sampai di hati kita ada dengki, di hati kita ada kibir, di hati kita ada ujub, di hati kita ada apa lagi itu? Riya. Wa in kanatil ukhra namanya. Faqad dha'a sa'yu kullu. Wah, udah. Amal habis. Jadi ada orang pengen punya rumah, ngumpulin duit sehari 10.000 kadang 20.000 sehari, saking pengen punya rumah, kadang 50.000. Dia punya rezekinya aja, terkumpullah dia punya duit 800 juta. Jadi cukup setelah 20 tahun ngumpulin tuh 20 tahun, akhirnya dia kumpul duit, dibobok celengannya, ternyata ada 800 juta. Bangun rumah, udah jadi rumah, malam selamatan, sore tuh kita habis isya selamatan, rumahnya yang dia bangun hasil dia nabung 20 tahun. Malam itu dia tidur, kebakaran rumahnya, kebakaran. Pagi udah nggak ada rata, timbang pondasi doang, nggak ada. Gitu. Ini namanya nabung 20 tahun sia-sia. Begitu. Dengki begitu. Kita tahajud tiap malam 8 rakaat. Gitu, tahajud. Baca Quran kita sehari sejuz, udah jalan dari umur 30 sampai kita umur 60, namanya 30 tahun, dari 30 sampai 60. Pas umur 60 dengki, habis tuh ganjaran tuh, nol. Namanya disebut doa sa'yukun, sia-sia. Kata Nabi, iyyakum wal hasad, fa innal hasada la yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Awas, jangan dengki, sebab dengki melahap ganjaran pahala kayak api melahap kayu bakar. Kayak rumah tadi itu, orang bangun 20 tahun nabung gara-gara dengki, nggak usah, habis ganjaran kita, nggak ada. Kita senang aja. Ada orang, saya alhamdulillah kebeli HP cakep, alhamdulillah, seneng dengernya begitu. Sampai dibikin stiker, alhamdulillah, seneng dengernya tuh begitu tuh. Itu tuh namanya menghilangkan penyakit ria begitu, ria. Tuh mah, saya alhamdulillah kebeli HP apa? Cross, HP Cina begitu, menghina dia. Enggak, duit dari mana? Ini korupsi nih, begitu. Jadi kalau punya duit suruh izin dulu, mau beli dicurigai dia, itu jadi repot. Nah, ini dengki, ngabisin kan. Wa khobal amal, cita-cita jadi sia-sia. Pengen masuk surga pun akhirnya masuk neraka, sombonglah dia. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kagak bakalan masuk surga siapa orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Jadi cita-cita pengen masuk surga kagak dapet. Jadi kecewa, sia-sia, karena ada kibir. Wa batalal umru, dan sia-sia juga umurnya. Riya. Lah riya tuh kayak orang tadi tuh jalan-jalan kemana tempat, kan nggak dibawa pulang, Balinya tetap di Bali, cuman dongeng doang. Ya Allah, pemandangan di Bali cakep banget,
Apanya? Bulenya. Jadi pikir air lautnya. Begitu. Kayak begitu. Aduh. Akhirnya dia amalnya sia-sia. Gua alhamdulillah tahajud 10 rakaat. Itu kalau lagi malesnya gua tuh begitu. Gak coba, luar biasa nggak? Masya Allah, lagi malesnya itu. Ya Allah, tuh namanya batolal umru. Aduh, sia-sia umurnya, sia-sia, habis. Ini kita yang harus pentingnya belajar tasawuf. Orang tuh dilarang, jangan aja tasawuf, tau gila. Dia kagak paham, takut gila, justru takut waras, biar gila terus. Orang ngaji tasawuf itu biar waras, begitu, biar waras, jangan sampai gila. Kudu ngaji tasawuf. Itu mau diracunin, jangan. Belum kelasnya. Iya, kita ini biar bener di hati nih. Kalau nggak belajar tasawuf rusak mulu. Kudu ngaji kita tasawuf, kudu ngaji. Biar kita memahami seluk-beluk hati kita. Karena ngobatin hati ini nggak bisa kecuali kita kudu ngaji beneran. Mau di mana aja nggak ketemu berobatnya, susah. Karena kita nggak berani untuk dongeng. Badan kurus kerempeng, mikirin tetangga depan, tetangga belakang, kanan kiri, ngitungin dia mulu. Tetangga depan kebeli PCX, tetangga belakang beli kulkas 2 pintu. Dia puyeng dia. Korupsi kayaknya, korupsi kata kita udah begitu aja ngobatinnya. Akhirnya kan kita jadi kurus kerempeng mikirin orang mulu. Datanglah kita ke dokter. Pak, kenapa bapak ini badannya kurus kayak begini? Apa kurang vitamin? Begini dok, saya itu kalau ada tetangga maju, saya itu gedek banget. Berani dongeng nggak begitu? Lah kagak berani dia, mau bagaimana juga. Maka kudu ngaji tasawuf biar bener. Karena kita yang ngobatin kudu diri sendiri. Kudu diri sendiri. Caranya duduk di majelis tasawuf. Diri sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Begitu. Nggak bisa. Diri sendiri obatnya. Nggak bisa kalau nggak belajar. Begitu. Nggak belajar. Ini kita harus belajar. Supaya apa? Supaya enggak rusak amal kita, supaya cita-cita kita tercapai, enggak hancur-hancuran, supaya umur kita manfaat, enggak sia-sia. Lah kalau kita cuman ibaratnya ke mall bawa koper isinya duit monopoli. Tahu duit monopoli? Itu yang dikocok-kocok tuh. Kocok-kocok. Duit monopoli di koper. Orang semuanya pada begini doang nih. Duitnya banyak tuh. Begitu doang tuh. Tapi kita girang, dibelanjainnya kagak laku. Jadi yang didapat oleh kita apa? Girang doang. Orang riak tuh yang didapat pujian doang. Surganya kagak laku, kagak kebeli. Uang duit monopoli. Begitu, enggak laku. Kata Imam Ghazali, "Tsumma sya'nu kullu." Kemudian persoalan ini di dalam tahapan ke-6 ini, di dalamnya ada 3 perkara. Yang ini nih yang harus dipikirin sama kita. Kenapa menyebabkan amal sia-sia, cita-cita tak tercapai, umur kagak manfaat, menang tua doang, tua kejemur, kejemur, enggak tua, enggak kelakuannya begitu. Jadi enggak berubah dalam hidup.
Yang kayak begini di dalam tahapan ke-6 ini ada 3 perkara penting yang kita harus betul-betul perhatikan dengan benar. Apa itu? 1 dari 3 perkara yang penting nih daripada pada tahapan yang ke-6. Mana urusan persoalan hati ini, ria, ujub, dengki, apa gitu, kibir, adalah persoalan pelik banget. Jadi halus banget. Karena halus, kita enggak berasa, dianggapnya enggak ria, ternyata ria. Begitu. Nih ria nih, contoh nih. Kita biasanya memang kalau habis subuh kita atau habis maghrib, umpama habis maghrib dah, kita ngadaras Quran sejuz dah sampai isya. Kalau maghrib, hari itu teman kita nelpon mau datang pada maghrib, kata kita enggak ngaji Quran dah, gitu, takut ria. Iya itu jadi ria, iya itu jadi begitu tuh. Namanya jadi ria, ngederes saja. Kalau itu enggak, sorry ya, saya ini udah biasa wiridan, jadi saya harus ngaji Quran. Ente tunggu dulu, begitu. Itu namanya jadi ria. Jadi masukin kotak amal, tangannya ditutupin, takut ria, jadi ria. Iya, jadi ria. Orang juga tahu ente tutupin 2.000, begitu. Orang tahu. Kalau ente 5 juta nggak ditutupin, kan? Itu ditutupin tuh 2.000, biar enggak ria. Iya, justru jadi ria. Karena ikhlas itu bukan urusan di tangan, urusan hati sama Allah. Kita duitnya enggak ditutup, masukin hatinya, biar orang nyontoh yang lebih kaya dari saya dapat ganjaran. Kayak begitu, dapat ganjaran. Itu begitu, kayak begitu, nggak apa-apa. Saya tulisnya hamba Allah aja, takut iya jadi ria. Iya, nggak usah hamba Allah, tulis aja namanya. Kan sampai ada di filmin tuh, pasti terus sama pengurus masjid, sumbangan dari hamba 3 juta, nyolek temannya, gue tuh. Iya, itu dia tuh, gue tuh begitu, nyolek temannya, gue itu begitu gitu. Dia disebut, dia namanya 200.000, ria dia tuh. Gue tuh pemikhlas, gue begitu. Apa? Tulis saja namanya. Itu biar kita paham. Sama kayak kita ngelamar kerja di kantor, nama hamba Allah, nama pengalaman kerja, takut ria, diterima enggak? Lah kagak. Tulis saja urusan ria dan tidak, bukan pada tulisan, pada hati ama. Karena itu halus ini, bukan pada tulisan. Tulis saja sumbangan mau 2.000 nggak apa-apa, emang kita mampunya segitu, begitu kan nggak apa-apa, nggak usah malu. Yang kayak begitu nggak apa-apa, kayak begitu. Makanya urusan ini nih, penyakit ini nih halus banget, kecil urusannya, nggak nampak begitu. Itu 1. 2, dampak kerugiannya besar. Betapa rumah dibangun, berapa tadi tuh contohnya, 20 tahun lah sia-sia dari nabung begitu, ibadah puluhan tahun habis amal gitu, nggak ada, kan rugi.
Ini kan orang lain nggak tahu. Jadi kalau ria, dengki, ujub, sombong, itu raqib atid nggak tahu. Biar kita paham, malaikat raqib atid enggak tahu kita ria, kita ujub, kita dengki, kita ini enggak tahu dia enggak tahu. Ini yang tahu cuma Allah doang, urusan hati. Allah doang yang tahu. Jadi enggak tahu, mereka mau catat aja kayak kita ngaji nih gitu, catat aja begitu. Nih ngaji nih, rajin orangnya ngaji, kayaknya semangat begitu, nyatet ini begitu. Malaikat catat, dia gak tahu artinya, justru di rumah lagi diomelin bini mulu, pegel, jadi mendingan ngaji. Itu kagak tahu tuh. Malaikat nggak tahu, yang tahunya dohir. Dia namanya innama antum hafazatu ibadi. Anda itu malaikat tukang nyatet doang. Wa anar raqibu ala qulubihim, yang ngelihat hati saya, kata Allah. Kau catat. Ini orang kagak ikhlas. Baru Allah bilangin, baru dia tahu. Kalau Allah nggak bilangin, nggak tahu. Dia mah tugasnya nyatet aja. Tugasnya. Itulah begitu. Tugasnya. Begitu. Tugasnya. Ini dia urusannya sepele, kecil, ujub, ria, kibir, dengki ini, tapi kerugiannya besar kerugian. Ketiga, bahayanya besar. Tar mau diurai nih sama Imam Ghazali ini, tapi bukan malam ini nih, nggak kebaca nih uraiannya. Kenapa kecil? Kenapa kerugiannya besar? Kenapa kekhawatirannya, ketakutannya besar, ngerinya besar? Ini bakal diurai. Kita urai satu dulu. Kenapa kecil? Begitu. Kenapa sepele? Itu satu dulu. Sebab urusan ria, urusan ujub itu halus banget, enggak terdeteksi. Sama siapa aja enggak bisa mendeteksi. Maka kita nih, mulut kita, buang dari mulut kita dia ria, dia ujub, dia sombong, dia apa tuh, kibir tuh, udah sombong tadi, dengki. Itu kita nggak bisa. Itu si Zaid dengki, tuh si Zaid sombong, tuh si Zaid ria. Itu kita nuduh tuh ganjaran kita buat dia. Karena kita nggak bisa nuduh orang lain, itu nggak bisa. Begitu. Kalau kita nuduh orang lain berarti kita sama Tuhan. Malaikat aja gak bisa. Malaikat nuduh. Malaikat tuh nuduh enggak bisa. Malaikat. Lama segitu bisa. Lebih hebat dari malaikat. Berarti kita sama ngaku dengan Allah. Allah tahu, kita tahu. Enggak ada. Enggak tahu. Ada orang sodako, santun yatim, panggil yatim sampai puluhan ribu di rumahnya. Ini ria nih. Itu ganjaran kita pindah sama dia. Kan belum tentu dia ria. Mungkin dia niatnya ngunjukin sama yang lebih kaya supaya berbuat kayak dia. Kalau rame-rame berbuat kan jadi ringan. Kan begitu maksudnya. Kan bisa saja. Gara-gara dia doang yang membuat, jadi pada mati. Orang desek-desekan. Dulu di Surabaya begitu. Yang disalahin yang sedekahnya. Itu kan namanya disuruh pelit ya kan. Yang disalahin mana yang lain yang kaya-kaya nggak buat begini. Itu pemerintah yang benar begitu. Biar nggak numpuk di sini begitu. Kan begitu. Karena kalau yang kaya-kayanya merata pada buat, makan nggak numpuk di satu tempat. Kan begitu. Kan enak. Kayak begitu.
Itu dicegat di jalan tol, kan jadi kerumunan ya kan. Udah begitu kan dipisah di jalan-jalan biar nggak kerumunan. Jadi akhirnya ngerumun juga. Begitu. Kayak begitu mendingan sembako nggak usah diunjuk-unjukin. Ya kan antrin aja ke rumah masing-masing. Kan nggak ada kerumunan, orang dulu di rumah aja. Pokoknya ini PPKM. Lockdown, Anda di rumah aja kata RW-nya. Pokoknya kalau ente di rumah sebulan saya bagi duit 5 juta. Mau nggak? Cuman RW mana yang mau kayak begitu tuh? RW-nya ini yang jadi masalah. Yang kayak begitu tuh. Kan nggak ada yang kayak begitu tuh. Hampir-hampir orang nggak lolos kata Imam Ghazali daripada riya ujub kecuali orang yang cerdik pandai dalam urusan agama. Orang nggak bisa jadi ada dengki, ada ini, kudu lolos, kudu itu begitu. Bisa siapa aja, kena aja. Basirin yaqdhanil qalbi, hatinya melek, waspada, hatinya sadar, dia hatinya terjaga. Itulah yang bisa lolos dari penyakit-penyakit batin ini. Begitu. Bagaimana mungkin si bodoh akan melihat kalau jiwa kita tidur, bagaimana berasa ada riya. Ngaji tasawuf biar kita tahu, oh berarti yang saya kerjain kemarin riya, berarti yang saya kerjain kemarin ujub, ini nggak bener nih. Oh berarti yang saya kerjain kemarin ini adalah kibir nih. Jadi kita sadar. Nah yang nyadarin diri kita dari ngaji, begitu. Makanya kalau ngaji itu tasawuf, teman kita Taufik Girang, guru ngajarannya tasawuf aja, ngapa? Enggak banyak yang nanya guru. Kalau Taufik begitu. Kalau fikih, waduh ngaji fikih nih guru, lama nih bakal orang nanya nih, begitu. Kalau Taufik ini lama nih, Taufik itu kalau udah ngomong, ya nggak apa-apa kata kita. Emang tasawuf itu begitu. Ngeri. Ini kan penyakit ini diri sendiri. Kan psikis itu yang ngobatin bukan orang lain. Jadi nggak bisa. Jadi diri kita lah. Nih paranoid wabah ini diri kita yang ngobatin. Orang lain nggak bisa ngobatin. Makanya sampai kita udah vaksin masih kayak begini juga. Ya karena begitu. Psikis ini yang serang. Psikis. Sampai ada anak-anak tuh sekolah aja masuk nggak boleh Pak Guru sama Mama. Oh nggak boleh. Kenapa? Ini masih ada COVID. Oh begitu. Tapi suka jalan-jalan. Oh itu mah nggak jangan ditanya. Sering. Ke mall apalagi. Kalau ke mall sebentar apa lama? Lama banget. Dari pagi sampai sore. Begitu. Sekolah dari pagi sampai dohor. Corona. Kalau ke mall enggak. Apalagi tempat hiburan. Itu dari pagi sampai malam. Kalau belum tutup nggak pulang-pulang dia. Itu begitu. Ini kan mindset namanya. Pola pikir. Begitu. Ini yang harus kita rapihin. Biar kita nggak bingung. Ngadepin hidup. Bingung. Benar aja. Bingung. Begitu. Coba aja. Teman-teman kami aja yang pakai masker tuh. Coba aja ditanya. Kira-kira kalau dia tidur, maskernya dipakai apa dibuka? Jadi kalau tidur, coronanya ikut tidur. Kalau melek, ikut melek. Jadi dia ada jamnya ternyata. Tuh begitu saudara. Ini mindset. Jadi ya kita biasa aja. Penyakit mah emang begitu, nggak hilang, nggak penyakit mah. Apalagi virus, kayak begitu virus. Kayak aja virus pakai, virus dekat. Begitu. Jangan musuhan sama virus. Begitu. Emang begitu saudara. Aduh. Supaya kita nih ngebenerin mindset nih lama saudara, ngebenerinnya nih. Gitu. Kita ngomong begini sok lo begitu. Padahal kita ngebenerin mindset. Coba dong dipikirin.
Kan ente kalau mancing lama, sampai dari pagi sampai sore, nggak pulang-pulang. Sebab sadar kalau pulang belum dapat bisa diomelin bini. Dia sampai sore, begitu tuh. Nggak pakai jarak, nggak pakai apa. Tapi kalau udah ke masjid, ini corona nih, ini kan mindset, kan sama. Bumi juga, malah masjid kan khairul biqa, tempat yang steril kata Nabi. Nah, pasar tapi itu kan syarrul biqa, kebalik. Ini kan ngebenerin ini nih susah sudah, ngerapihin ini terus berbekas, ini repot. Jadi sampai kapan? Ya wallahu a'lam, tergantung bagaimana pemangku kebijakan. Kita dengar sampai Desember, belum tentu di Januari juga begitu, belum tentu. Itu kan bagaimana kebijakan dari yang memangku kebijakan. Ya kita sih berdoa aja bantu mereka supaya wabah ini segera diangkat sama Allah, kesadaran masyarakat normal kembali, jadi sehingga mereka bisa dagang lancar, tenang, begitu, nggak bingung, nggak ini, begitu. Kan repot. Kan waktu naik motor di rumahnya Gojek menuju kantornya kan rapet, di kantor renggang, ntar pulang rapet. Kalau difilmin lucu, bener aja. Kalau difilmin itu begitu, filmin lucu begitu. Wa anna yattali'u 'alaihil jahilul laghub wal ghafilun na'um. Bagaimana mungkin bisa melihat ama penyakit ini orang yang bodoh, orang yang tidur, yang dungu, yang ngorok, jiwanya tidur panjang, enggak bakalan dia sadar. Nih abis ini bakal didongengin contoh-contoh orang yang jiwanya melek, contoh-contoh orang yang jiwanya melek, memahami tentang ujub bagaimana, riya bagaimana, kibir bagaimana, begitu, dengki bagaimana. Ini akan diterangi oleh Imam Ghazali, contoh-contoh orang-orang dulu yang sangat-sangat menjaga orang dulu. Itu nanti di depan lah, enggak malam hari ini. Contohnya ada namanya Imam Atha As-Sulami, ada namanya daripada orang-orang dulu perilakunya Bishr Al-Hafi, Hamad Soleh Al-Miri, banyak. Nanti bakal didongengin beberapa pertemuan ke depan, akan banyak cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang yang jiwanya melek, yang memahami tentang tiga yang muncul dari penyakit ini, yaitu halus, kurang orang faham. Ntar mau contoh, saking halusnya jarang orang faham, tapi ada yang faham karena jiwanya melek. Kedua, kerugiannya berat, ntar bakal didongengin bagaimana orang-orang dulu menjaga ini supaya tidak rugi. Ketiga, bahayanya besar. Dari mana tuh? Ntar akan didongengin. Tiga nih, kita ngaji tentang tiga itu beberapa pertemuan ke depan tentang itu. Udah mau tamat kitab ini. Berapa lembar lagi? Masih banyak? Masih? Oh masih. Saya pikir besok malam tamat. Belum. Wallahu a'lam. Tahapan ketujuh. Kalau 7 hidup happy. Terakhirnya begitu. Nanti kalau sudah lolos yang ini, hidup di bawah bahagia. Udah bahagia hidupnya.
Mohon maaf, laksana orang gila. Orang gila itu hidupnya bahagia. Bahagia, nggak ada takut, normal. Begitu. Itu namanya bahagia. Nyengir mulu. Orang gila. Kan bahagia alamatnya. Begitu, nggak jaga jarak, nggak pakai masker, nggak ini hand sanitizer, nggak denger juga terpapar. Apa kudu gila dulu? Gitu ya, kagak lah, kan begitu. Artinya maksudnya begini, orang gila itu tidak banyak memusingkan keadaan, karena itu bahagia. Nah, kalau kita bisa begitu, kita bahagia. Mau keadaan senang, mau susah, mau untung, mau rugi, karena memang dunia emang silih berganti. Ya itulah nanti yang ketujuh. Udah enak, namanya aqobatul hamdi wa syukri, tahapan syukur. Hidup adalah anugerah, bukan beban yang harus kita pikul, tapi anugerah yang harus kita syukuri. Karena nikmat, dia banyak bersyukur, banyak memuji sama Allah. Itulah tahapan ketujuh. Nih, tapi habisin uraian ini dulu, tahapan ke-6. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja kita. Ada yang ditanya mungkin? Baik. Oh, boleh.